Kita ke informasi mancanegara, saudara. Hadapi serangan Israel, Iran mengaktifasi sistem pertahanan udaranya Senin malam. Hal ini dilakukan lantaran Israel gencar meluncurkan serangan di Teheran sejak konflik dimulai. Sebuah rekaman video menunjukkan serangan udara Israel pada Senin malam saat sistem pertahanan udara menahan rudal yang masuk. Juru bicara Angkatan Pertahanan Israel mengatakan serangan Israel menargetkan basis Sarallah, Korps Garda Revolusi Islam Iran, serta markas milisi Basij Iran. Lokasi-lokasi di seluruh Teheran yang terkena serangan menyebabkan pemadaman listrik di beberapa daerah utara. Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran dan Israel telah sepakat untuk gencatan senjata. Kesepakatan gencatan senjata akan mengakhiri konflik secara resmi. Pengumuman ini disampaikan Trump di akun media sosialnya. Trump menulis, "Selamat, sudah ada kesepakatan antara Israel dan Iran untuk gencatan senjata total. Gencatan senjata ini secara resmi mengakhiri perang Israel-Iran selama 12 hari. Trump menambahkan, selama gencatan senjata, kedua pihak akan berada dalam situasi damai dan saling menghormati. Sementara itu, saudara, Menteri Luar Negeri Iran membantah klaim kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan, Iran akan menghentikan serangannya jika Israel menghentikan serangan udara sebelum pukul 4 pagi waktu setempat. Namun Israel justru meningkatkan serangannya tepat sebelum gencatan senjata mulai berlaku. Pernyataan ini menandai pernyataan resmi pertama Iran tentang klaim gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menlu Iran mengirimkan pesannya di media sosial X pada pukul 4.16 pagi waktu Teheran. Ia menegaskan hingga kini tidak ada kesepakatan antara mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Sebelumnya, saudara, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan peluncuran rudal ke Israel dalam gelombang serangan ke-20 dari operasi True Promises 3. Peluncuran rudal ini dilakukan setelah Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir di Iran. Video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan peluncuran rudal dari lokasi yang tidak diketahui. Iran mengumumkan bahwa rudal Khaybar Shekan diluncurkan sebagai bagian dari serangan ke-20. Media Israel menyebut 27 orang terluka setelah 30 rudal Iran menghantam Tel Aviv, Haifa, dan Nes Ziona. Saudara, Korps Garda Revolusi Iran juga meluncurkan 40 rudal ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Sebagian rudal yang diluncurkan adalah rudal terbesar Iran, yakni Khorram Shaher 4. Iran menyatakan rudal ini bisa membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Iran mengklaim, saudara, rudal presisi tinggi ini punya daya rusak yang dahsyat dengan jangkauan hingga 2.000 km dan bisa bawa hulu ledak seberat 5.500 kg. Maksud kami 1.500 kg. Iran juga bilang rudal ini baru digunakan pertama kali dalam perang melawan Israel. Sementara itu, saudara, ratusan warga Iran berkumpul dalam aksi unjuk rasa di Teheran. Presiden Iran bahkan turut dalam aksi yang berlangsung usai serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. Presiden Iran berjalan di antara warga yang meneriakan balas dendam sebagai seruan kepada pemerintah untuk merespon dengan tegas tindakan Amerika Serikat yang menyerang Iran. Saudara, pernyataan gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diikuti oleh turunnya harga minyak mentah dunia. Sebelumnya, Iran mengancam melumpuhkan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi laut minyak dunia. Apa strategisnya Iran dan Selat Hormuz bagi Indonesia? Berikut ulasannya. Secara historikal, minyak dan Timur Tengah nyaris tidak pernah stabil. Keduanya seakan diciptakan selalu bergejolak. Perang antara Iran-Israel dan kini Amerika Serikat terlibat membuat harga minyak mentah dunia naik turun. Fokus dunia saat ini bukan sekadar aksi militer, melainkan keberlangsungan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi laut minyak dunia.
Ancaman Iran menyerang Hormuz jika terrealisasi dipastikan mengacaukan dunia, termasuk Indonesia, sebagai net importir minyak. Ini adalah peta Selat Hormuz, letaknya sangat strategis di Timur Tengah. Punya lebar 54 km, Hormuz merupakan pintu gerbang Teluk Persia sekaligus jalur rantai pasok berbagai komoditas dunia. Reuters bahkan bilang selat ini berkali-kali menjadi pusat ketegangan dunia dalam 10 tahun terakhir. Pakai data Badan Energi Internasional pada tahun 2023, minyak mentah yang diangkut melewati Selat Hormuz rata-rata 20 juta barel per hari. Volume ini hampir 30% dari total perdagangan minyak dunia. Sekitar 70% minyak mentah itu ditujukan ke negara-negara di Asia seperti Tiongkok, India, dan Jepang yang merupakan pembeli terbesarnya. Hormuz juga merupakan jalur ekspor bagi 20% gas alam cair dunia. Indonesia sebagai net importir minyak lewat Pertamina juga sudah mengantisipasi jika Selat Hormuz diganggu perang. Beberapa jalur alternatif akan ditempuh sebagai antisipasi. Ya, jadi terkait dengan situasi konflik di Timur Tengah yang mulai memanas, Pertamina sendiri sudah melakukan monitoring dan kami meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan kapal-kapal tanker kami, khususnya yang memasok minyak mentah dari Timur Tengah dan sekitarnya ke wilayah Indonesia. Melalui Pertamina International Shipping, kami juga sudah mengecek dan sudah memastikan bahwa seluruh kapal yang melewati rute internasional saat ini dalam kondisinya aman, sehingga pasokan masih berjalan dengan normal. Pertamina juga sudah memitigasi dan merencanakan sejumlah rute alternatif jika memang nanti eskalasinya akan meningkat. Sejak perang pecah di Iran karena Israel, harga minyak mentah dunia melesat ke atas $70 Amerika Serikat per barel dari sebelumnya di level 60-an dolar. 23 Juni 2025, harga minyak sedikit melandai karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata setelah pangkalan militer Amerika di Qatar diserang Iran. Minyak yang langsung landai setelah pernyataan Trump juga membuktikan pergerakan harga komoditas ini tidak hanya dipengaruhi oleh stok dan permintaan, melainkan oleh persepsi. Inilah yang harus diwaspadai Indonesia. Beruntungnya harga minyak dunia jenis Brent yang jadi acuan Indonesia belum melebihi asumsi APBN di level $82 Amerika Serikat. Tahun lalu minyak mentah Indonesia atau ICP bergerak di level $70, sedangkan Mei 2025 di level $62 Amerika Serikat per barel. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perang wilayah strategis minyak memperparah tekanan ekonomi Indonesia yang juga sedang kerepotan menghadapi tarif Trump. Ditambah dengan berbagai kebijakan-kebijakan makro, terutama di bidang fiskal negara-negara maju, dan kemudian ditambah dengan kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif, menegang dan bahkan sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas, supply chains. Ini semuanya menghasilkan dua risiko yang immediate. Risiko pertama adalah ketidakpastian harga cenderung naik, seperti harga minyak yang naik. Namun di sisi lain, dari sisi perekonomian global akan cenderung melemah. Jadi kombinasi kenaikan harga-harga karena disrupsi geopolitik dan security itu menyebabkan tekanan harga, berarti inflasi naik, namun dikombinasikan dengan ketidakpastian yang menyebabkan ekonomi global melemah. Itu kombinasi yang harus kita waspadai karena tidak baik. Perlemahan ekonomi membuat dampak yang buruk, kenaikan inflasi dan kemudian menimbulkan kenaikan yield, apakah karena adanya geopolitik atau karena adanya fiscal policy. Kedua hal ini menyebabkan dampak kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Ini akan juga menggerakkan nilai tukar dan juga suku bunga global.
Sebagai informasi, salah satu kilang terbesar di Indonesia yaitu Cilacap masih sangat bergantung impor atau suplai minyak mentah jangka panjang dari Saudi Aramco. Jika Selat Hormuz tutup, akses atau rantai pasok akan terganggu. Di satu sisi, kenaikan harga minyak setiap $1 Amerika Serikat juga membebani APBN sampai 10 triliun rupiah. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda.